lalu ke sini. Nah, di sini ada resistor ya, ada ya. Nah, 117 volt. Jika Anda perhatikan teman ya, jika kita cek di sini ada ya, dan di sini ada resistor ya, di sini ada, lalu kita melangkah ke sini, kok tidak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman ya, tentunya di channel Tinular Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi ya, belajar bagaimana cara mengecek playback ya, bagaimana cara ngecek playback, apakah playback itu masih bisa digunakan atau tidak, masih bagus atau tidak, seperti itu teman ya. Nah, video ini pun atas permintaan dari salah satu subscriber saya teman ya, agar minta dibuatkan video bagaimana cara mengecek playback seperti itu ya. Nah, sebelum kita lakukan langkah-langkahnya, Anda dengarkan dulu ya, karena jika kita langsung praktek ya, itu tidak ada penjelasan, itu nanti Anda malah sulit untuk mencerna, bingung ya. Elektronik itu seperti itu ya, tidak boleh langsung ke poin-poinnya, harus ada penjelasan dulu ya, begitu ya. Nah, ini playback namanya ya. Mungkin untuk Anda bagi penonton ya, ada yang belum paham, ada yang belum tahu apa itu yang sering dikatakan playback di sebuah mesin TV ya. Jadi ini barangnya ya, seperti ini, yang menjalur dan kabelnya itu menjalur ke kop tabung ya. Ini tidak terlihat, tidak apalah, seperti itu. Nah, gini teman ya, untuk menghidupkan sebuah tabung ya, playback ini harus kondisi normal, harus kondisi di ujung kopnya itu bisa menyembur teman ya. Jika tidak bisa menyembur, maka yang terjadi tabung ini itu ya tidak bisa menyala ya. Jika Anda pernah menyaksikan ya, pernah menemukan ada TV layarnya gelap ya, gambar tidak ada, lalu suaranya normal ya, suaranya normal, yaitu namanya playbacknya. Bisa dipastikan playback itu yang bermasalah ya, tidak bisa nyembur. Akan tetapi teman ya, perhatikan, tidak menyemburnya playback ini bukan berarti playbacknya rusak. Karena apa? Tidak menyemburnya playback ini bisa jadi playback ini memang tidak bekerja atau belum bekerja, karena bekerjanya playback ini ada banyak faktor pendukung. Salah satunya seperti tegangan B+ ya, tegangan B+ 115 voltnya itu harus sampai ke kaki playback ya. Dan yang kedua itu transistor horizontalnya itu harus kondisi normal, harus kondisi bagus ya. Walaupun tegangan 115 voltnya, tegangan B+-nya itu ada sampai di kaki playback, akan tetapi jika transistor horizontalnya itu bermasalah ya sama saja. Jadi playback ini tetap tidak bekerja, seperti itu ya. Yang ketiga, nanti kan gini teman ya, nanti kita akan cari tahu dulu ya, kalau mesin ini kondisinya normal, kondisinya bagus seperti yang kita kerjakan kemarin ya, seperti yang kita perbaiki kemarin, bagus. Namun nanti kan untuk tutorial ya, untuk bahan video ini nanti akan saya jelaskan, yaitu kalau tidak menyembur itu alasannya apa ya, seperti itu ya. Yang bisa membuat playback ini menyembur itu apa, nanti akan saya jelaskan, seperti itu ya. Nah, apa itu playback? Jadi playback ini sama saja trafo ya, bisa dikatakan trafo ya, transformator gitu, disingkat trafo. Bertugas membagi tegangan teman ya, sama seperti trafo ini. Jadi ini di sini ada primer ya, di bagian sini primer, lalu yang di bagian sini yang udah keluar ini power supply-nya ini di bagian sekunder. Ini pun sama. Jadi ya primernya, kalau ini primernya diambil dari PLN listrik ya, kalau ini. Nah, kalau ini sebentar, ini primernya itu diambil dari negatif ya, ground, dan yang satu diambil dari kolektor transistor horizontal. Nah, untuk outputnya, untuk bagian sekundernya itu terbagi beberapa bagian teman ya, mengeluarkan tegangan sesuai kebutuhan. Salah satunya yaitu tegangan untuk ABL, tegangan untuk yang kedua untuk heater ya, untuk menghidupkan heater yang ada di
leher tabung, 3 untuk menyuplai tegangan RGB ya, tegangan RGB tidak terlihat teman ya, yang 180 volt. Lalu untuk yang keempat untuk AC vertikal ya, jadi ada 4 fungsi seperti itu. Nanti kita cek tegangan ya. Namun untuk di mesin Cina ini teman ya, di mesin Cina ini tegangan yang menyuplai IC vertikal itu tidak diambil dari playback, akan tetapi diambil dari sini, dari trafo switching sini ya. Cuman untuk TV-TV yang lain seperti Polytron, Sharp, lalu LG itu diambil dari trafo playback ini untuk menyuplai IC vertikalnya, dan untuk yang lain itu sama, semua sama seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Nanti yang langkah pertama kita akan cari tahu dulu ya, akan cari tahu apakah playback ini masih nyembur atau tidak, dan nanti akan saya jelaskan seperti itu. Lepas dulu. Kita buat seperti ini ya. Nah, udah begini saja. Nah, untuk mengetahui ya, jika kita sudah lepas seperti ini, untuk mengetahui apakah playback ini masih bisa menyembur, mengeluarkan tegangan atau tidak ya, kita gunakan ini seperti ini. Gunakan bahan-bahan yang ringan, yang mudah terhembus angin ya, yang mudah terangkat seperti itu. Nah, gini ya. Atau jika tidak ada busa seperti ini, biasanya saya bisa menggunakan ini teman, busa rokok. Kita suir-suir seperti ini ya, kita suir-suir lalu kita taruh di sini seperti ini. Nah, sudah teman ya. Ini TV kondisinya sedang on teman ya, tidak standby, tidak sedang dimatikan menggunakan remote ya. Saklar depan pun ya, tombolnya sudah saya on kan, jadi akan saya langsung colokkan ya. Akan saya langsung stikernya saya colokkan ke terminal listrik, dan Anda perhatikan ini ya, perhatikan ini. Seperti ini. Dan ini saya persiapkan remote di sini. 1, 2, 3. Nah, jika seperti ini teman ya, ini berarti pertama ya normal. Saya tadi di depan kan sudah bilang ya, sudah saya katakan mesin ini kondisi normal. Nah, jadi ini namanya playback ini sudah bekerja ya. Jadi untuk tegangan B+ ya 115 volt ini normal. Transistor horizontal juga normal. Sebentar teman ya, ada mobil lewat itu. Tegangan B+ normal. Lalu transistor horizontal normal. Kondisi mesin sedang on, tidak dalam standby, seperti itu ya. Nah, sekarang mesin ini akan saya colokkan lagi teman ya. Saya colokkan, coba saya perlihatkan ininya ya. Sebentar. Nah, ini ya, saya perlihatkan ininya. Lalu ini remote-nya akan saya colokkan, dan ini akan saya matikan menggunakan remote. Sudah. Nah, sekarang saya matikan menggunakan remote ya. Coba kita pasang lagi busanya ya, seperti ini. Sudah. Nah, sebentar. Nah, ini saya persiapkan ini teman ya, remote ya. Ini sensornya di sini. Oh, kita taruh depan saja sininya, biar enak. Sensornya. Terlihat kan? Nah, sekarang begini teman ya. Posisi mesin ini sedang kondisi mati suri ya, sedang kondisi standby. Tadi saya matikan menggunakan remote sudah ya, waktu tadi setelah kita mencolokkan tadi ya, langsung kita tekan dengan remote. Nah, ini sekarang kondisinya standby. Jadi si playback ini tidak bekerja. Lalu kita colokkan ya, 1, 2, 3. Nah, tidak menyembur kan? Coba kita tekan remote. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Lalu tadi teman ya, ini Anda perhatikan ya. Nah,
ketika TV ini standby ataupun tegangan B plusnya tadi yang pertama sudah saya jelaskan ya, kondisi nyembur itu semua kondisi normal semua ya, tegangan B plus, lalu mesin sudah kondisi on, lalu transistor horizontalnya kondisinya bagus, maka ketika colokan langsung nyembur. Nah yang kedua, waktu kita colokan ini tidak nyembur, itu alasannya pertama, penyebabnya ya bukan alasannya, penyebabnya pertama IC sedang kondisi standby, belum on, jadi playback ini belum bekerja ya. Terus selain daripada itu bisa jadi tegangan B plus tidak ada atau tidak normal. Yang ketiga bisa jadi transistor horizontal itu juga dalam keadaan mati. Maka untuk mengetes sebuah playback di TV ini kita pastikan dulu tegangannya kondisinya normal semua, lalu transistor horizontalnya pun normal semua, baru kita tes, baru kita hidupkan. Dan ternyata bila semua kondisinya normal semua, ini setelah kita tes seperti ini tidak mau nyembur dan sudah kita tekan-tekan menggunakan remote tetap saja tidak mau nyembur, ya bisa dipastikan playbacknya itu yang rusak, seperti itu teman ya. Untuk selanjutnya kita cari tahu ya, kita cari tahu tegangan yang mendukung bekerjanya playback ini. Oke, kita balik saja. Nah, seperti ini ya, terlihat ya. Ini kop akan dikembalikan lagi ya, akan kita kembalikan lagi ke tabungnya ya. Biasa probe hitam kita colokkan ke per tabung sini. Sudah. Probe hitam kita pegang ya. Lalu kita colokkan ini ke listrik. Sudah. Kita probenya ini meternya skala DC ya, skala DC. Sudah. Nah, untuk menghidupkan, untuk membuat playback bisa bekerja ya, itu kita pastikan tegangan B plus, tegangan 115 volt, yang terhubung kaki-kakinya itu ada elko 160 volt ya, 47 mikrofarad 160 volt, biasanya seperti itu. Dimulai dari sini. Ini yang terhubung, ini dioda ya. Lalu ini positifnya 118 volt ya. Lalu ke sini, nah di sini ada resistor ya. Ada ya. Nah, 117 volt. Jika Anda perhatikan teman ya, jika kita cek di sini ada ya, dan di sini ada resistor ya, di sini ada, lalu kita melangkah ke sini, kok tidak ada ya. Sebentar. Nah, ada ya. Kok di sini tidak ada? Maka Anda cek resistor ini ya. Bisa jadi resistor ini yang putus. Ini kakinya, kaki playbacknya ada. Dan kalau sudah di sini ada, ini wajib, kalau maksudnya playback kondisi normal itu wajib sampai di sini, di kaki kolektor ini. Nah, ya, ini imbang. Tegangannya dari sini di kaki yang ini, B plus ini ya, ini harus sampai di sini. Begitu. Jika tegangan tidak sampai di sini, bisa jadi resistor ini yang short atau bermasalah. Bisa jadi playback ini yang bermasalah. Jadi untuk langkah ringannya ya, Anda cek dulu ini kaki resistor ini, atau silakan Anda cek di bagian blok horizontal ini. Jika tegangan di sini ada ya, ada tadi, ada, kok ke kaki kolektor horizontalnya ini, transistor horizontal kok nggak ada. Anda pertama cek yang ini yang ringan-ringan sebelum mengganti yang sebelum mengganti playbacknya. Di blok horizontalnya siapa tahu ada yang short, mungkin komponen kecil-kecil
Itu wajib dicek ya. Sudah ya, seperti ini. Ini kondisi normal. Nah, jika tegangan ini tidak ada, ya tadi saya jelaskan tidak sampai di sini, berarti ya ini tidak bekerja. Seperti itu teman ya. Ya, Anda nanti silakan Anda ulang lagi penjelasan saya ya di video yang Anda tonton ini, silakan tonton ulang. Nah, ini tegangan yang ke 180 volt ke yang menyuplai blok RGB ya. Di sini sebentar, kita ngeceknya di sebelah dioda ya, sudah melewati dioda sini ya. Nah, di sini kalau belum melewati dioda itu menggunakan skala AC. Nah, 191 volt ya. Ini yang menyuplai blok RGB. Lalu untuk kalau TV Cina ini tadi di awal saya sudah jelaskan ya. Sudah saya jelaskan atau belum ya, lupa saya. Untuk playback untuk mesin Cina ini tegangan yang menyuplai vertikal itu tidak diambil dari playback, akan tetapi diambil dari trafo di sini teman. Nah, ini 29 volt sini ya. Tapi untuk TV Sharp, Polytron, LG itu diambil dari sini teman, dari playback ya. Lalu kita cek tegangan untuk tadi sudah ya untuk 80 volt. Lalu kita sebentar. 80 volt tadi ada ya. Jika tegangan 80 volt ini kosong ya, kita cek di sini kosong ya. Itu Anda cek elko-nya. Elko-nya dulu, apakah elko-nya kondisi baik atau kondisi short, seperti itu ya. Dan jika elko sudah kita cek kondisi baik, diodanya dicek juga. Nah, jika diodanya kondisi baik, ya berarti playback ini bermasalah, bisa jadi rusak seperti itu ya. Lalu kita AC, pindah ke AC, kita cek tegangan untuk heaternya sini ya. Nah, di sini ada 5 volt teman. Ini untuk heater kan ampernya kecil ya, jadi di ujung dia kecil sekali. Kalau untuk tegangan ABL itu tidak pasti teman ya, tergantung kondisi tabung kita itu apakah kecerahannya itu seperti apa, itu tidak pasti ya. Untuk yang pasti harus ada, tetapi berapa nilainya tidak pasti, seperti itu. Mana lagi teman ya yang harus kita jelaskan? Nah, saya ulang. Jadi jika kita menemukan, ini Anda perhatikan ya, jika kita menemukan tabung gelap suara normal, nah kita langsung fokus ke playback. Playback itu harus nyembur ya. Nah, akan tetapi jika playback itu setelah kita cek tidak nyembur seperti tadi, itu Anda lakukan langkah-langkah berikutnya. Jangan langsung mengganti playbacknya ya. Kita cek dulu tegangannya harus sampai sini ya, harus sampai kaki playback, tegangan bebasnya. Yang kedua harus sampai kaki kolektor transistor horizontalnya. Jika sudah sampai di sini ya, kita cek juga tegangan 180 volt. Jika ini tidak ada, layar yang terjadi itu warna putih. Yang sering-sering terjadi layar gelap, akan tetapi tegangan normal. Biasanya tegangan heaternya, karena heater di ujung tabung ini tidak menyala teman. Dari tegangan heater yang ini, yang 5 volt ini, mana tadi? Ini ya, yang 4 volt di sini itu harus ada. Jika tidak ada, ya heater ini tidak teraliri listrik, tidak teraliri tegangan, ya maka tabung pun akan gelap. Jadi banyak sekali ya faktor pendukung untuk membuat playback ini bekerja seperti itu. Oke, sepertinya penjelasan saya itu sudah sampai di sini saja ya, sampai di sini dulu maksud saya, seperti itu. Jika ada sesuatu yang Anda ingin tanyakan, jika Anda menyerna apa yang saya jelaskan itu masih kurang jelas ya, kurang paham, silakan Anda tanya di kolom komentar saja teman ya, karena saya pun manusia, jadi kalau ngomong seperti ini ya wajar lah, ada yang terlewat, ada yang lupa, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.